Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Khairul Anam. Saya dari 10 keperawatan sayu. Satu, saya ingin menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana mendesinfikasikan dan mensterilisasikan alat-alat peralatan medis. Dimulai dari alat pelindung diri. Yang harus kita siapkan ialah yang pertama, masker, handscoon, sarung tangan rumah tangga, apron, kerontang. Nah, alat yang disinfeksikan itu terbagi menjadi terbagi menjadi 4. Yang pertama, alat makan, alat tenun, alat stainless, alat BAB dan BAK. Tahap pertama ialah kita menggunakan alat pelindung diri, dimulai dari masker. Lalu dilanjutkan menggunakan apron. Penggunaan apron pada desinfeksi atau sterilisasi berguna agar tidak terkena cairan. Sebelum menggunakan handscoon, kita bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Karena saya tadi sudah menggunakan tadi saya sudah mencuci tangan. Gunakan sarung tangan rumah tangga. Desinfeksi alat yang pertama ialah alat makan. Di sini saya menyiapkan alat makan yang kotor, dimulai dari gelas, sendok, pelato biasa, pelato infeksi. Yang pertama kita cuci ialah gelas. Apabila di dalam gelas masih terdapat air, buang
ke wastafel, lalu dialiri dengan air yang mengalir, lalu sabuni, lalu bilas dengan air bersih, dengan air yang mengalir juga ya. Setelah itu simpan gelas dalam keadaan tengkurap. Alat makan yang kedua yang kita cuci ialah sendok dengan garpu. Cara mencucinya yang pertama ialah membasuh dengan air yang mengalir, sabuni, lalu bilas sampai bersih, lalu taruh dengan keadaan tengkurap. Yang ketiga ialah pelato biasa. Cara pembersihannya ialah apabila di dalam pelato biasa masih terdapat sisa makanan, bisa dibersihkan menggunakan sendok dan ditaruh di dalam tempat sampah non-medis, yaitu yang berwarna hitam. Lalu cara pendesinfekasiannya ialah dibasuh dengan menggunakan air, lalu disabuni sampai menyeluruh, lalu dibilas dengan air bersih yang mengalir, lalu taruh dalam keadaan tengkurap atau ke bawah. Lalu pelato infeksi. Apabila di dalam pelato infeksi ini masih terdapat makanan, bisa menggunakan sendok, didorong menggunakan sendok, lalu dibuang ke dalam tempat sampah non-medis yang berwarna hitam. Cara pencuciannya ialah dibasuh menggunakan air bersih, lalu disabuni seluruhnya, lalu dimasukkan atau direndam di dalam air panas yang memiliki 40-60 derajat Celcius, lalu didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah selesai direndam, pelato infeksi ini kita bilas dengan air bersih yang mengalir, lalu ditaruh menghadap ke bawah. Desinfeksi yang kedua ialah alat nun. Di sini saya menyiapkan bantal, spray bantal ya. Cara pembersihannya ialah dibilas, lalu direndam ke dalam larutan Lysol 0,5% selama 30 menit. Direndam. Setelah 30 menit, bilas menggunakan air bersih yang mengalir, lalu ditaruh di tempat laundry. Desinfeksi yang ketiga ialah alat stainless. Alat stainless yang saya gunakan terbagi menjadi dua. Di sini ada bak instrumen, bengkok. Cara pembersihannya kita bisa mulai dari yang salah satu darinya. Nah, di sini saya memilih bengkok terlebih dahulu. Apabila di dalam bengkok masih terdapat kasa, kapas, plaster, dan lain-lain, bisa kita buang ke dalam tempat sampah medis. Lalu dibersihkan menggunakan sikat halus
seperti gosok gigi atau sikat baju. Disikat secara menyeluruh. Setelah bersih, dibilas menggunakan air bersih. Lalu ditaruh menghadap ke bawah. Lalu, bak instrumen. Apabila di dalam bak instrumen masih terdapat cairan pasien yang bisa berupa darah, nanah, atau dahak, itu bisa dibersihkan dengan cara disikat menggunakan sikat gigi, sikat baju, atau sikat yang lain. Sikat sampai benar-benar bersih, sampai tidak ada noda darah dan ya tadi ya. Lalu setelah dirasa bersih, bilas menggunakan air. Lalu ditaruh di bawah seperti ini. Kita melaksanakan desinfeksi alat stainless, mari kita lakukan sterilisasi. Sterilisasi alat yang kita butuhkan dalam sterilisasi ialah alat stainless, kerontang, dan sterilisator. Sebelum melakukan sterilisasi, mari kita periksa sterilisator ini berfungsi dengan baik atau tidak. Yang pertama, mengecek kabel sterilisator terhubung dengan shock kontak atau tidak. Yang kedua, mengecek sterilisator berfungsi dengan baik atau tidak. Yang ketiga, cek di bagian dalam sterilisator terdapat alat stainless atau tidak. Jika di dalam sterilisator terdapat alat stainless, maka dikeluarkan terlebih dahulu menggunakan korentang itu. Nah, buka sterilisator. Sterilisator itu terbagi menjadi dua, yang ada upper sama yang bawah. Nah, yang bagian atas itu menggunakan sinar ozon sebagai pemanasnya dengan suhu 170 derajat Celcius dan didiamkan selama 2 jam. Kalau misalkan yang bawah itu menggunakan sinar UV, sinar ultraviolet. Nah, dalam suhu 180 derajat dengan durasi waktu selama 1 jam. Karena kita menggunakan alat stainless, kita menggunakan bagian bawah. Kenapa? Karena bagian bawah digunakan untuk bahan atau alat yang terbuat dari logam. Kalau misalkan yang bagian atas itu bahan-bahan seperti karet, kasa, katun, yaitu yang tidak kuat terhadap panas. Kita masukkan bisa menggunakan korentang, bisa menggunakan tangan. Di sini saya menggunakan tangan. Ditaruh dengan posisi yang merata. Bisa digunakan dengan posisi yang menghadap ke bawah. Agak dijauhkan sedikit agar menyerap sempurna lah. Kita tutup. Setelah selesai, kita pencet yang bawah, yang bagian bawah. Setelah selesai sterilisasi selama 1 jam, kita jangan langsung membuka sterilisator. Tunggu hingga 5-10 menit agar sterilisator ini bekerja dengan sempurna dan agar tidak panas di alat stainlessnya.
Setelah ditunggu selama 5 sampai 10 menit, kita ambil menggunakan korentang. Tidak boleh menggunakan tangan karena agar menjaga kesterilannya. Kita buka. Lalu kita siapkan yang namanya duk steril. Di sini saya menggunakan tote bag karena nggak ada kain. Nah, kita menggunakan korentang, pelan-pelan taruh di bawah di atas duk steril. Nah, yang satu lagi bengkok. Ini bengkok karena bengkok sering digunakan dalam keadaan medis, jadi kita simpan di tempat khusus yang memang udah disediakan. Nah, karena ini bak instrumen yang jarang digunakan dalam keadaan medis, maka kita taruh di dak steril agar menjaga kesterilisasiannya. Caranya yaitu dilipat sampai ini ketutup semua. Ini saya menggunakan tangan ya, mohon maaf. Ini hanya contoh. Nah, misalkan udah ketutup seperti ini. Setelah kita melipat dan menutupi bak instrumen menggunakan dak steril, di sini kita gulung atau kita lilit menggunakan yang namanya indikator tape. Karena di sini saya tidak mempunyai indikator tape, saya menggunakan selatip. Nah, di sini kita selatipkan. Ini hanya perumpamaan ya. Lalu kita tulis di bagian indikator tab-nya ini yaitu jumlah barang, nama barang, ruangan, tanggal, sterilisasi, dan menggunakan jam. Nah, apabila kita ingin menggunakan alat steril, nah dalam kondisi yang seperti ini kita lihat dulu, ini waktunya ini sudah lebih 7 hari atau tidak. Apabila sudah lebih dari 7 hari, alat stainless yang berada di dalam ini harus disterilisasikan kembali. Kita lanjut ke desinfeksi alat selanjutnya. Yang keempat ialah desinfeksi alat BAB dan alat BAK. Di sini ada urinal dan pispot. Cara pembersihan urinal, apabila di dalam urinal masih terdapat urin, kita bisa buang ke spolbook itulah. Dibuang. Dibersihkan menggunakan air yang mengalir. Lalu disikat menggunakan sikat, bisa bilang sikat WC, sikat baju, pokoknya yang bisa masuk dan membersihkan bagian dalam dan bagian luarnya. Setelah selesai, bilas. Lalu kita masukkan ke dalam larutan Lysol dengan ukuran 2-3% dengan waktu 30 menit atau 30 menit. Yang kedua yaitu mendisinfeksi alat BAB. Ini kita menggunakan
Pispot. Cara pembersihannya, apabila di dalam pispot masih terdapat feses, itu kita buang ke pilbok lalu dibilas menggunakan air bersih, dibersihkan, lalu disikat menggunakan sikat sampai bersih, lalu dibilas, lalu dimasukkan ke dalam larutan Lysol sama seperti urinal. Setelah 30 menit, angkat urinal dan pispot, lalu dibilas menggunakan air bersih. Dulu dibilas. Setelah selesai, jemur pispot dan urinal di atas sinar matahari, yaitu 2 jam per sisinya. Jadi seperti ini. Sisi yang ini depan, ini menghadap ke atas. Ini 2 jam. Setelah 2 jam berikutnya dibalik. Selama 2 jam juga. Yang terakhir ialah pertama kali ketika kita selesai mendisinfeksi peralatan medis, yang pertama kali kita buka ialah sarung tangan. Masker. Sarung tangan bisa kita langsung buang ke tempat sampah medis. Lalu masker kita buang ke tempat sampah medis. Lalu apron. Cara pelepasan apron harus dengan benar. Kita harus memegang bagian dalam yang menempel dengan baju kita, lalu dilipat ke arah depan, menutup bagian yang tadi melindungi kita dari arah depan, lalu dilipat, lalu masukkan ke keranjang laundry atau ranjang khusus untuk apron. Mungkin demikianlah disinfeksi dan sterilisasi praktek saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.